Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdi. Segala puji bagi Allah dengan sebenar-benar pujian. Wa syukurillahi haqqa syukri. Bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benar syukur. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Allahumma bika asbahna, ya Allah, hanya karenamu kami memasuki waktu pagi. Wa bika nahya wa bika namutu, karenamu kami hidup dan karenamu kami mati. Wa ilaikan nusyur, dan hanya kepadamu kami akan dibangkitkan. Allahumma habib ilainal iman, ya Allah, berikanlah kami kecintaan terhadap keimanan. Wa zayyinhu fi qulubina, dan jadikanlah keimanan itu sebagai penghias dari hati-hati setiap kami. Allahumma alif baina qulubina fi mahabbatik, ya Allah, eratkanlah jalinan hati-hati kami semua karena cinta kepadamu. Ya sami'ad du'a, ya Allah, terimalah doa-doa kami. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman, walhamdulillahi rabbil alamin. Teman-teman dirahmati Allah, apa kabar pada kesempatan pagi hari ini? Semoga kita semua selalu berada pada kuatnya iman, pada sehatnya fisik, dan pada cemerlangnya akal, serta sempurnanya hati. Teman-teman dirahmati Allah, sesungguhnya ilmu itu adalah sesuatu hal yang sangat perlu untuk kita dapati. Karena bila manusia tidak disibukkan dengan ilmu, maka ia akan disibukkan oleh hawa nafsunya. Sebagaimana makanan yang kemarin tidak akan mencukupi untuk makan di esok hari. Dan seperti itu juga ilmu yang kita miliki. Ilmu yang kemarin kita dapati, maka pasti tidak akan mencukupi untuk esok hari yang akan kita lewati. Maka daripada itu, mari senantiasa kita untuk senantiasa mengupgrade diri kita, untuk senantiasa menikmati lezatnya tentang sebuah ilmu. Teman-teman yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini sharing kita terkait dengan hati. Maka sesungguhnya jiwa itu ibarat sebuah kaca di tempat yang terbuka. Semakin lama dibiarkan akan semakin kotor, tertutupi debu. Karenanya kaca tersebut harus rutin untuk dibersihkan. Begitupun dengan jiwa kita, dengan hati manusia. Semakin kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jarang kita untuk beribadah kepada Allah, maka jiwa kita akan semakin kotor dan mengeras. Seperti itulah sesungguhnya jiwa-jiwa manusia, teman-teman dirahmati Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu, dalam surat At-Tahrim ayat ke-8. Teman-teman dirahmati Allah, salah satu hal yang mengerikan dalam kehidupan seorang muslim ialah ketika iman kita terserang penyakit kemunafikan. Sebab apabila kemunafikan telah bersarang di dalamnya, ia akan menjadi hati yang sulit untuk menerima kebenaran. Bila hati kita telah diliputi oleh berbagai macam indikator-indikator kemunafikan atau indikator-indikator hati yang sakit, maka sesungguhnya kita akan sangat sulit menerima sebuah kebenaran, meski itu datangnya adalah sesuatu kebenaran yang mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita perhatikan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkategorikan hati manusia menjadi 4 macam. Yang pertama adalah qalbun ajrad, yakni adalah hati yang murni. Hati yang murni yakni adalah hati laksana lentera yang memancarkan cahaya. Kalau kita perhatikan teman-teman, lentera itu begitu indah. Lentera itu akan selalu menerangi di mana ia berada. Berbeda dengan sebuah mercusuar. Mercusuar itu adalah sesuatu hal yang menerangkan untuk kejauhan, tapi tidak untuk menerangi sekitarnya. Itulah mercusuar. Tetapi hati yang terbaik adalah hati laksana lentera. Dibawa kemanapun dia, maka dia senantiasa berada menerangi sekelilingnya. Hati ini membuka pintu-pintunya untuk mendengar dan menerima kebenaran atau al-haq. Itulah hati orang-orang mukmin, hati orang-orang yang menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya secara konsisten. Dan sesungguhnya jenis hati ini disebut juga sebagai hati yang qalbun saleh,
hati yang sehat. Manusia yang memiliki hati yang bersih, qalbun salim, ketika ia melihat dosa dan kesalahan sekecil apapun, ia bagaikan sedang berada di tepi jurang. Ketika kita memiliki hati yang bersih, hati yang soleh, hati yang sehat, maka setiap sedikit kesalahan atau sedikit dosa yang kita miliki, maka kita mudah untuk menangis, kita mudah untuk bermuhasabah, kita seakan-akan berada pada tepian jurang yang selangkah lagi kita akan jatuh ke dalam jurang tersebut. Inilah sifat-sifat atau ciri-ciri hati yang memiliki qalbun salim, hati yang memiliki kesehatan, hati yang bersih. Sebagaimana kita berada pada tepi jurang, maka kita senantiasa berusaha untuk menjauhi tepi jurang tersebut. Dan begitulah hati yang bersih. Ketika kita memiliki satu dosa kecil, maka kita berusaha untuk menghapuskan dosa tersebut pada hati setiap kita dengan cara bertaubat. Maka bertaubat adalah kunci untuk mengembalikan kejernihan hati. Kemudian yang kedua adalah qalbun aglaf. Hati ini adalah hati yang tertutup, hati yang keras dan tertutup untuk menerima kebenaran dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ia disebut juga sebagai qalbun mayit atau hati yang mati karena tidak mengenal dan mengakui Allah sebagai Tuhannya. Ketika diseru pun ke jalannya, maka seruan itu tidak ada faidahnya. Seruan itu tidak mengubah prinsipnya. Seruan itu tidak merubah sifat dan karakternya. Maka ini disebabkan karena hatinya telah tertutup, dan inilah hati orang-orang kafir. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup, dan mereka akan mendapatkan azab yang berat. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-7. Teman-teman yang dirahmati Allah, sesungguhnya kita mengetahui hati-hati orang kafir itu adalah hati-hati yang paling keras di atas muka bumi ini. Mereka tidak menerima sebuah kebenaran, mereka tidak menerima sebuah kenyataan. Bahkan ketika Rasulullah SAW melakukan seruan mereka atau Rasulullah SAW membuktikan kemukjizatannya beliau untuk membelah bulan, maka beliau pun juga orang-orang kafir, orang-orang yang hatinya tertutup, mereka pun juga tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasulullah. Mereka adalah hati-hati yang tertutup, disentuh dengan apapun caranya, maka mereka tidak akan pernah untuk berubah. Dia tetap akan menjadi hati-hati yang tertutup. Maka inilah hati yang paling keras di atas muka bumi, yang adalah hati-hatinya orang kafir. Dan yang ketiga adalah qalbun mankus atau hati yang terbalik. Inilah hatinya orang-orang yang munafik. Hatinya orang-orang yang memiliki dua topeng. Hati yang memiliki dua jalan. Dia mengetahui kebenaran Islam. Dia mengetahui tentang perintah Allah. Dia mengetahui bahwa sesungguhnya siapa yang berinfak di jalan Allah, maka akan Allah tambah rizkinya. Orang-orang yang mengetahui bahwa siapa yang mendirikan salat, maka Allah akan memberikan ketenangan dalam kehidupannya. Mereka mengetahui orang-orang yang mendirikan salat qiyam di sepertiga malam, maka Allah tingkatkan derajat imannya. Allah tingkatkan kemuliaannya di hadapan manusia dan juga di hadapan para malaikat. Tapi mereka lebih memilih ingkar kepadanya. Tapi mereka lebih memilih untuk pura-pura tidak mengetahuinya, meski mereka melihat kebenaran yang mutlak di depan mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Munafikun ayat kedua, yang artinya mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Sungguh betapa buruknya apa yang telah mereka kerjakan. Berapa banyak kita mengetahui teman-teman kita di hadapan kita, mereka semua senantiasa untuk melakukan kebaikan-kebaikan atau dipoles dengan make up yang indah. Berapa banyak kita memiliki teman-teman yang di hadapan kita, saya menyayangimu, saya selalu berada di sisimu, saya selalu mensupportmu, dan lain sebagainya. Tetapi ketika dia berada di belakang kita, maka dia mengatakan bahwa saya akan menjatuhkanmu, bahwa kamu adalah musuhku, bahwa kamu harus saya jauhkan, bahwa kamu harus saya kalahkan, bahwa kamu adalah musuh yang paling abadi. Berapa banyak kita mengetahui teman-teman kita semacam ini? Sesungguhnya perhatikanlah, ini adalah hati-hati yang munafik,
hati-hati yang senantiasa mereka selalu membolak-balikan, tergantung di mana mereka berada. Karena sesungguhnya hati-hati yang buruk atau hati-hati yang senantiasa berada pada kemunafikan, mereka membicarakan tentang keburukan kita. Setelah itu mereka duduk bersama kita dengan senyuman indah seakan-akan mereka menyukai kita. Mereka itulah seburuk-buruk dari manusia. Maka sesungguhnya teman-teman dirahmati Allah, kita berlindung kepada Allah dari hati-hati yang mankus, dari hati-hati yang mudah untuk terbalik, dari hati-hati sifat-sifat munafik. Karena sesungguhnya sifat-sifat munafik itu adalah hal yang menjerumuskan seorang manusia untuk tergelincir pada neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah kolbun tamadduhu madatan, yakni adalah hati yang memiliki dua unsur. Hati yang di dalamnya memiliki dua unsur, yakni unsur keimanan dan unsur kemunafikan. Kedua unsur ini saling tarik-menarik sebagaimana medan magnet, sehingga terkadang hati tersebut condong dan dekat kepada keimanan, dan terkadang hati tersebut condong kepada kemunafikan. Itu semua tergantung pada kondisi, pada salah satu yang paling mendominasi. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya itu, dan sungguh rugi orang-orang yang mengotorinya. Dalam surat At-Tin ayat ke-8 sampai dengan 10. Inilah teman-teman dirahmati Allah, pentingnya kita sebagai seorang muslim untuk senantiasa melakukan muhasabah atas diri setiap kita. Karena sesungguhnya Umar ibn Khattab memberikan kita peringatan yang begitu keras sampai dengan usia kita saat ini. Hasibun anfusakum qabla an tuhasabu. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Wahai sekalian manusia, hisaplah diri kalian, bermuhasabahlah diri kalian sendiri sebelum nanti kalian akan dihisap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sesudahnya kita menjadi hamba-hamba Allah yang memiliki hati yang bersih dan bersinar. Maka inilah teman-teman yang dirahmati Allah, perasaan, hati atau sifat yang dikhawatirkan oleh para sahabat Nabi. Bila diri mereka terdapat nilai-nilai kemunafikan, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peringatan keras kepada orang-orang yang memiliki hati yang munafik, sifat nifak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-145, innal munafiqina fid darqil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu tidak akan mendapatkan seorang penolong pun bagi mereka. Teman-teman yang dirahmati Allah, dalam ayat ini Allah telah memberikan kita informasi terlebih dahulu. Allah memberikan kita untuk kita mampu memitigasi, untuk mencegah secara dini terkait dengan bahwa sesungguhnya orang-orang yang munafik, orang-orang yang memiliki kemunafikan pada diri setiap kita, maka Allah melegitimasi bahwa sesungguhnya kita berada pada neraka yang paling bawah. Dan sesungguhnya neraka yang paling bawah itu diisi oleh setan dan manusia. Dan maukah kita menjadi bahan bakar dari neraka yang paling bawah? Sesungguhnya seorang muslim pasti tidak ingin kita berada pada neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung kepada Allah dari pedihnya neraka, dan kita meminta kepada Allah untuk mampu dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka salah seorang sahabat Nabi bernama Abu Darda, setiap selesai sholat beliau berdoa kepada Allah untuk dijauhkan dari sifat nifak, dari sifat kemunafikan, dan beliau senantiasa menasihati para sahabat lainnya. Maka Abu Darda mengatakan, berlindunglah kalian kepada Allah dari khusyuknya nifak. Lalu para sahabatnya bertanya, wahai Abu Darda, apa yang dimaksud dengan khusyuknya nifak? Maka Abu Darda menjawab, yakni adalah tubuh yang zahirnya terlihat khusyuk beribadah kepada Allah, tapi ternyata hatinya jauh dari Allah. Teman-teman yang dirahmati Allah, tahukah teman-teman, siapakah manusia yang paling merugi yang berada di atas muka bumi ini? Yakni adalah ketika fisik kita, jasad kita sedang melaksanakan ibadah salat, namun ternyata hati kita lupa sudah berapa rakaat yang telah kita lakukan. Ini adalah kondisi di mana kehinaan manusia berada di atas muka bumi.
fisik kita, jasad kita sedang melakukan gerakan-gerakan sholat, tapi hati kita, pikiran kita lupa tentang sudah berapa rakaat yang kita lakukan. Karena hati dan pikiran kita senantiasa berorientasikan kepada dunia, dunia, dan dunia terus. Maka ketahuilah ini adalah manusia-manusia yang paling merugi yang berjalan di atas muka bumi. Maka Imam Hasan Al-Basri memberikan sebuah nasihat indah kepada kita semuanya. Tidak ada orang yang merasa aman dari sifat nifak kecuali orang-orang yang munafik. Dan tidak ada orang yang merasa khawatir terhadap sifat tersebut melainkan orang-orang yang beriman. Teman-teman dirahmati Allah, ternyata sesungguhnya orang-orang yang khawatir akan terserang penyakit nifak atau terserang sifat-sifat kemunafikan itu hanya dirasakan oleh seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Sahar ibn Hausab pernah bertanya kepada istri Nabi, yakni adalah Ummu Salamah. Beliau berkata, ya ummul mu'minin, ma kana aktsaru du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza kana indaki. Wahai Ummu Salamah, apa doa yang sering dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika berada di sisimu? Lantas Ummu Salamah menjawab, kana aktsaru du'aihi ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Yang sering dibaca oleh Nabi adalah doa ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Lalu ketika ditanya kembali oleh Ummu Salamah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau lebih sering berdoa dengan doa itu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab dengan jawaban yang indah. Sesungguhnya wahai Ummu Salamah, hati manusia selalu berada di antara jari jemari Allah. Siapa saja yang Allah kehendaki, maka akan diberikan keteguhan dalam imannya. Namun siapa saja yang tidak dikehendaki, Allah juga bisa menyesatkannya. Teman-teman dirahmati Allah, sesungguhnya hati manusia ini berada pada jari jemari Allah. Bila Allah menghendaki hati kita, bila Allah menghendaki bahwa hari ini kita menjadi orang-orang yang taat, menjadi orang-orang yang soleh, menjadi orang-orang yang ringan untuk menjalankan perintahnya, orang-orang yang begitu fast respon ketika mendengar panggilan Allahu Akbar, atau ketika mendengar panggilan wahai sekalian manusia, berinfaklah kalian di jalan Allah fi sabilillah, atau mendengar kalimat wahai sekalian manusia, ya ayyuhan nas, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa, maka kita mudah untuk menyambut seruan itu. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kita berada pada ketaatan, ketakwaan, maka mudah bagi Allah untuk menyesatkan hati kita. Maka ketika kita mendengar suara panggilan azan, kita akan mengatakan, oh, azan belum selesai. Ketika azan telah selesai, kemudian kita mendengar panggilan qomat, kita mengatakan, oh, ini baru dimulai untuk qomat, belum mulai rakaat pertama. Berapa banyak kadang kita menunda-nunda kebaikan. Teman-teman dirahmati Allah, bagaimana bila kita merubah mindset kita? Bila kita pertama kali mendengar panggilan azan ketika dikumandangkan Allahu Akbar, maka kita langsung mengatakan pada diri kita, sesungguhnya ini adalah panggilan Allah yang terakhir untukku. Bagaimana bila setelah ini aku menghadap Allah? Bagaimana bila setelah ini Allah akan mewafatkanku? Maka aku ingin berada pada posisi keimanan yang terbaik. Ini adalah mindset seorang muslim yang apabila kita mampu untuk merubahnya, maka kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa berada pada jalan-jalan kebaikan. Teman-teman dirahmati Allah, kita ketahui bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW adalah manusia yang maksum, manusia yang tidak memiliki salah khilaf dosa, manusia yang dijamin oleh Allah surga, manusia yang selama hidupnya selalu mendapatkan bimbingan wahyu langsung dari Allah yang juga diberikan melalui malaikat Jibril. Tapi dalam kesehariannya beliau masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta senantiasa diteguhkan hatinya di atas dinul Islam. Lantas bagaimana dengan kita, teman-teman? Kita hanyalah manusia biasa yang Al-Qur'an bukan diturunkan kepada kita, yang malaikat Jibril tidak hadir kepada kita saat kita melakukan keburukan, yang tidak ada wahyu-wahyu Allah turun langsung kepada kita.
lantas kita tidak memiliki jaminan ampunan dan surga Allah Subhanahu wa taala, maka masih pantaskah kita untuk melakukan maksiat di hadapan Allah? Maka masih pantaskah kita untuk mengelabuhi Allah Subhanahu wa taala? Karena sesungguhnya teman-teman yang dirahmati Allah, Allah Maha Besar, Allah Maha Melihat, Allah Maha Mengetahui, dan kita harus membangkitkan bahwa sesungguhnya Allah muraqibun bikulli a'malina, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui berbagai macam amal-amal kita. Allah mengetahui tindak tanduk, langkah kaki, bisikan telinga, uluran tangan, kedipan mata setiap kita manusia. Maka jangan pernah kita merasa menganggap bahwa Allah tidak mengetahui apapun tentang kondisi kita. Maka adakah tempat yang aman dari pandangan Allah Subhanahu wa taala? Maka teman-teman yang dirahmati Allah, penting untuk kita memperbaiki hati kita. Kita memperbaiki diri kita. Kita membersihkan hati kita dengan senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya manusia yang terbaik adalah ketika kita berbuat kesalahan, tetapi kita senantiasa langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, "Wahai sekalian manusia, apabila kalian semua datang kepadaku dengan membawa dosa seluas langit dan bumi, lalu meminta kepadaku, Ighfirli ya Allah, ampuni aku ya Allah, wa tub alayya, dan bukakan pintu taubatku ya Allah ya Rabbana." Maka Allah mengatakan, "Wala ubali," maka aku tidak peduli seberapa banyak kalian membawa dosa kepadaku, maka sesungguhnya aku pasti akan mengampuni kalian. Teman-teman dirahmati Allah, adakah Tuhan yang begitu sempurna dalam memaafkan hambanya? Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk bertaubat, maka segeralah kita bertaubat. Jangan kita menunda-nunda pertaubatan, karena sesungguhnya kematian itu tidak pernah salah waktu. Kematian itu tidak pernah meleset terkait dengan detik, menit, jam, waktu, hari, tahun. Karena sesungguhnya kematian itu berada pada kuasa Allah. Kita tidak mampu untuk menundanya hanya sepersekian detik, tapi sesungguhnya kita mampu untuk mengatur bagaimana kita bertaubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menyempurnakan hati kita sehingga ketika kita bertemu dengan Allah, kita berada pada hati yang lapang, kita berada pada hati yang ikhlas, kita berada pada hati yang bersih. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, semoga kita termasuk ke dalam 4 tipe hati yang tadi di atas yang sudah saya sampaikan. Maka sebagai sebuah khulasah atau sebagai sebuah konklusi, kita mendapatkan 4 hal. Yang pertama adalah sesungguhnya seorang muslim harusnya memiliki hati yang qalbun ajrat, yakni hati yang murni, qalbun salim, hati yang bersih, hati yang sehat. Sebab sesungguhnya hati adalah tempat kita meyakini atas keimanan kepada Allah. Dan sesungguhnya hatilah juga sebagai bentuk penilaian Allah kepada manusia. Kemudian yang kedua adalah hati yang qalbun marid, hati yang sakit adalah sumber dari segala macam kemunafikan dan sifat tercela lainnya. Maka mudah-mudahan jangan sampai kita termasuk kepada qalbun marid, karena sesungguhnya ciri-ciri orang yang lalai, ciri-ciri orang yang munafik adalah yang memiliki hati yang sakit. Dan yang ketiga adalah seorang muslim senantiasa beribadah kepada Allah dengan menghadirkan kekhusyuan zahir dan hatinya. Maka ketika kita beribadah kepada Allah, maka khusyukkan, hadirkan kekhusyuan pada hati setiap kita. Kita laksanakan jasad kita, fisik kita untuk beribadah kepada Allah. Dan hadirkan hati kita, hadirkan pikiran kita untuk senantiasa berorientasikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, yang keempat adalah senantiasa kita berdoa kepada Allah untuk diberikan keistiqomahan dalam setiap langkah kehidupan. Sebab hati manusia senantiasa berada pada jari jemari Allah. Mudah bagi Allah untuk meneguhkan hati kita, untuk meyakini hati kita dalam ketaatan dan ketakwaan. Dan juga sangat mudah bagi Allah untuk membuat hati kita menjadi hati-hati yang jauh daripadanya. Maka semoga kita semua mampu untuk terus menjadikan diri kita berada pada keimanan yang kuat dan ketaatan yang terbaik. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, demikian pengingat yang amat singkat ini. Semoga ada manfaatnya untuk saya pribadi dan juga untuk teman-teman semua. Semoga kita memasuki bulan suci Ramadan dengan hati-hati yang bersih, dengan hati-hati yang indah, dengan hati-hati yang saling mencintai, dengan hati-hati yang senang untuk memberikan kebaikan-kebaikan.
Teman-teman yang dirahmati Allah, bila kiranya nasihat ini adalah sesuatu hal yang baik dan menarik, maka silahkan uh, untuk direkam, untuk disebarkan, untuk di-share screen, kemudian bisa di-tag ke Instagram Faik Haqqani dan juga Hijrah School. Nanti bisa kita repost sehingga kebermanfaatan ini bisa semakin meluas dirasakan oleh saudara-saudara kita yang tidak tergabung dalam komunitas ini. Demikian teman-teman yang dirahmati Allah, pengingat yang amat singkat pada kesempatan pagi hari ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa berjumpa dalam kuatnya iman, dalam keistiqomahan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.